Yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya adalah sahabat-sahabat juga adalah orang yang mau membimbing, mampu membimbing. Jadi selain mencontohkan, ini kita mampu membimbing. Membimbing itu mengajari, menuntun dengan detail, menjelaskan berulang-ulang sampai dia mengerti dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Maka itu kembali ke hal yang awal, multi talenta atau banyak keterampilan. Nah, kita harus banyak keterampilan dalam segala hal mengerti, karena pemimpin adalah contoh. Jadi kita itu jangan sekadar memerintah, jangan sekadar menyuruh-nyuruh, tapi kita menjelaskan. Kalau belum mengerti, kita ajak kerjanya seperti apa, langkahnya seperti apa, dituntun lah, menuntun sampai mereka mengerti dan berhasil sesuai target yang kita inginkan. Nah, itu. Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya kita ini mempunyai atau kemampuan bertahan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi kita nih dalam sebuah organisasi tersebut tidak selamanya selalu berjalan indah, berjalan nyaman, berjalan mudah. Ada hal yang kita itu mengalami hal yang sulit, ada ujian, ada problem, permasalahan. Jadi kita tuh mempunyai kemampuan bertahan. Ini efeknya tidak lari dari tanggung jawab. Jadi kita tuh bertahan dengan hal apapun. Yang jelas kalau bertahan di hal yang enak itu gampang sekali. Kalau hal-hal yang tidak enak, yang sulit, yang ada masalah, jadi kita kemampuan bertahan, tidak lari dari permasalahan itu. Nah, itu. Jadi mempunyai kemampuan bertahan yang luar biasa. Ini efek ada kendala, itu kita akhirnya kalau kita bertahan terus, akhirnya kita akan bisa menemukan solusi dan menyelesaikan segala permasalahan. Yang selanjutnya, cahaya selanjutnya, tidak memaksakan diri. Nah, segala sesuatu itu jangan dipaksakan. Kita lihat dulu kemampuan kita, skill kita sebagai seorang pemimpin, kemampuan tim kita. Kalau tim kita merasa kita memang jauh dari spek yang dibutuhkan orang lain, atau hal yang diinginkan oleh orang lain, atau pekerjaan itu membutuhkan hal yang lebih jauh daripada kemampuan kita, jangan dipaksakan. Apalagi kemampuan kita cuma 50% dari target 100% yang direncanakan. Jadi itu harus dilihat dan dipelajari lebih jelas. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia. Karena kalau kita seorang pemimpin melibatkan tim dalam satu pekerjaan dan akhirnya gagal, maka kerugian akan banyak. Tidak hanya kita ditanggung diri kita sendiri, tapi ditanggung oleh tim kita. Selanjutnya, seorang pemimpin adalah sinar kepemimpinannya itu adalah tidak melakukan hal yang sia-sia. Jadi seorang pemimpin harus jelas dalam tindakannya. Orangnya yang mungkin menghargai apa yang ia lakukan, itu waktu segala macam dia hargai. Jadi mungkin lebih jelasnya dia berorientasi dalam tindakannya, kesehariannya itu berorientasi pada faedah dan manfaat. Jadi memang sesuatu yang selalu bermanfaat. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya. Terkadang manusia itu melalaikan atau membuang-buang waktu. Kalau seorang pemimpin dalam hal segi waktu pun dia tidak akan menyia-nyiakannya. Selalu ada manfaat dan faedahnya. Nah, selanjutnya cahaya seorang pemimpin atau sinar seorang pemimpin atau pemimpin bintang itu yang sangat dihargai, disayangi oleh orang-orang di sekitar dia adalah berhati-hati dalam segala hal. Nah, ya, tindakan apapun, sekecil apapun itu harus berhati-hati, karena melibatkan orang banyak. Ada gerbong di bawah dia, ada gerbong di belakang dia yang mengikuti dia. Kalau dia melakukan kesalahan, maka bukan sekadar dia saja, ada orang lain. Dan dia seorang pemimpin itu diamati. Jadi kalau terlalu banyak melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu berulang-ulang, bukanlah seorang pemimpin. Jadi sebelum ada kesalahan, berhati-hati, waspada, dianalisa benar-benar supaya jangan kita banyak melakukan kesalahan. Karena pemimpin diperhatikan oleh orang-orang di sekitar dia. Oke, kita selanjutnya lagi cahaya kepemimpinan atau kilau kepemimpinan atau pemimpin yang menjadi bintang di era dan masanya atau di masa kedudukannya, yaitu jangan suka merendahkan orang lain. Nah, ini sama
sesama umat manusia, sesama umat Tuhan, sesama penghuni makhluk hidup di muka bumi ini. Dia sangat menghargai dengan orang lain. Jadi tidak membeda-bedakan dari suku, agama, keyakinan atau apapun, dia menghargai sebagai makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu mempunyai skill. Kalau kita merendahkan orang lain, maka orang-orang anak buah kita pun suka juga merendahkan orang lain, akan meniru kita kalau kita menghargai orang lain. Karena apa? Seorang pemimpin itu menilai orang lain itu dari keilmuannya. Kadang-kadang setiap manusia itu tetap mempunyai ilmu yang kadang kita pun tidak memilikinya. Jadi seorang pemimpin itu sangat menghargai dari segala sisi manusia itu. Supaya apa? Supaya contoh bagi orang-orang di sekitar dia, supaya bisa menghargai juga orang-orang di sekitarnya, kawan-kawan kerjanya dan lain sebagainya. Nah itu, tidak suka merendahkan orang lain bukan jiwa seorang pemimpin. Nah selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya penuh ide kreatif. Wah, orangnya ini harus kreatif, jangan monoton aja. Jadi dalam organisasi yang kita pimpin atau dalam perusahaan atau apapun itu bentuknya, itu kita dalam organisasi pendidikan apapun, organisasi apalagi skala besar, itu harus kreatif. Jadi ada semangat baru untuk anak buah tim, untuk kru-krunya yang ada di dalam kepemimpinannya itu, untuk ada perubahan-perubahan terus, ada kemajuan-kemajuan terus di setiap masanya. Jadi semasa kepemimpinannya banyak perubahan, banyak hal-hal yang baik yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, pemimpin itu harus yang selanjutnya menyukai hal-hal yang bersih. Nah itu suatu kantor, pemimpin itu mengajarkan tentang kebersihan. Ini tentang kebersihan, tentang lingkungan yang bersih. Jadi kalau kita pemimpin dalam skala masyarakat, dalam skala kabupaten, provinsi dan negara mungkin, nah itu mencanangkan jadi daerah yang bersih, kantor yang bersih, atau kabupaten yang bersih, provinsi yang bersih. Supaya apa? Kebersihan itu membuat kita nyaman dalam segi pandangan, dan kenyamanan kita dalam istirahat, kenyamanan kita akhirnya dalam berpikir, menemukan solusi-solusi, ide dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersih. Kalau berantakan kan susah, memandangnya aja tidak enak. Jadi ide-ide kita tuh susah untuk muncul. Jadi kita memang mengejarkan hal yang bersih untuk tempat ini ya. Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya untuk seorang pemimpin yang bersinar, menjalani hidup tuh fokus lurus. Jadi fokus lurus ini artinya tidak neko-neko. Jangan kita seorang pemimpin banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi lurus saja hidup kita tuh di jalan kepemimpinan kita. Supaya apa? Supaya kita ada kefokusan dalam bekerja sesuai dengan bidang kita. Kalau di bidang kita kesehatan, lurus di bidang kesehatan, jangan kesana kemari. Kalau di bidang pendidikan, pendidikan. Kalau di bidang pakan atau pangan, pangan, sesuai dengan bidang kita. Bidang apapun yang kita tangani itu kita harus fokus lurus dengan kehidupan kita, jangan kesana kemari mencabang. Nanti kita tidak pekerjaan kita itu hasilnya totalitasnya itu tidak maksimal. Jadi kita benar-benar menjalankan sesuai dengan aturan-aturan, jangan ada pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran yang membawa kita ke pidana. Seorang pemimpin selalu diamati, selalu jadi pusat perhatian. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang bagus, yang kurang penting dalam segi pembicaraan, tindakan, pemikiran kita, nah itu kalau kita sudah melenceng, orang kurang menghargai. Apalagi kita terlibat kasus segala macam tidak sesuai aturan yang berlaku di instansi atau di kepemimpinan atau di organisasi kita. Nah itu, ini juga yang sangat penting. Yang selanjutnya, seorang pemimpin, apalagi pemimpin-pemimpin besar, menghargai orang kecil. Nah itu, apalagi dia seorang raja, apalagi dia seorang presiden atau gubernur atau bupati, bisa melihat kehidupan orang yang di bawah, yang jauh dari kehidupan dia, jangkauannya. Mungkin seorang pemimpinnya untuk bisa menghargai orang kecil itu harus ke lapangan, harus meninjau
kehidupan orang-orang yang kecil, kehidupan rumahnya, keadaan ekonominya, keadaan penghidupannya. Nah, kita bisa menghargai, apalagi kita bisa mengangkat kehidupan mereka itu. Maka orang-orang kecil inilah yang akan mendukung kita, yang akan memberi semangat, yang akan memberi suara, yang akan memberi pujian, yang akan memberi kekuatan bagi kita sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin skalanya besar. Doa-doa mereka itu luar biasa sekali membuat kepemimpinan kita tetap bertahan. Cinta mereka itu membuat kita itu semangat bahwa kita memang ada rasa dihargai sampai ke orang jauh yang lebih. Kadang-kadang orang-orang kecil itu tulus penghargaannya kepada orang-orang pemimpin besar. Kalau memang bagus mereka katakan bagus, kalau tidak, tidak. Nah, jadi kita benar-benar bisa menghargai. Kalau kita bisa menghargai orang-orang kecil, apalagi membela hidupnya, maka mengangkat derajatnya juga, maka mereka akan menghargai kita.